Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan sore hari ini saya Ahmad Fauzan dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Saya tidak sendirian, sudah ada Ustadz Muhammad Ghazali yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir menjumpai pendengar dan pemirsa untuk menyapa dalam program Ustadz Menjawab. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema hari ini, ancaman memutus silaturahim. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz sehingga benar-benar kita bisa menjaga tali silaturahim sesama muslim sekuat-kuatnya sehingga tidak bisa terputus lagi. Baik Ustadz, bisa disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya sebagai pengantar belajar kita di kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio, arsyadakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama bersyukur atas limpahan curah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kalau kita mungkin mencoba nikmat yang kita hitung, nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Karena banyaknya nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tubuh kita ini dalam kondisi sehat, kalau diperinci satu persatu, gigi orang yang normal itu ada 32 kurang lebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Gigi kita itu satu saja sakit, itu seluruh tubuh sudah ikut merasakan sakit. Itu baru satu gigi. Nah coba kalau yang sakit 10, ya jadinya akan seberapa? Itu baru gigi. Belum lagi organ-organ yang lain yang lebih vital. Ketika kondisinya dalam keadaan sehat, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu semuanya merupakan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka tiada jalan yang bisa kita lakukan atas pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah kecuali kita bersyukur kepada Allah. Baik bersyukur dengan menggunakan hati, ucapan maupun perbuatan. Syukur dengan hati berarti kita menyadari, mengakui bahwa segala nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Kemudian ucapan kita dengan mengucapkan puji syukur, berterima kasih kepada Allah bahwa Allah yang telah memberikan nikmat. Kemudian dengan perbuatan, tentunya perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan
berusaha apa yang kita lakukan itu membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Dengan kata lain, kita bertakwa, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang. Selanjutnya, tema yang kita ambil pada kesempatan ini adalah ancaman bagi orang yang memutus silaturahim. Perlu kita sadari bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Makhluk yang berinteraksi, berhubungan antara satu dengan yang lain. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini sebuah keniscayaan. Manusia pasti membutuhkan bantuan, pertolongan dari orang lain. Berarti selalu bersinggungan. Tentu bagaimana kita berusaha hubungan antara sesama manusia ini dapat berlangsung dengan harmonis. Ya. Tidak ada antara satu dengan yang lain ini ghil-ghil, ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati. Atau mungkin ada penyakit-penyakit hati yang dapat memicu seseorang itu untuk memutus atau tidak mau bersinggungan sama sekali. Hanya gara-gara masalah-masalah yang sebetulnya masalah yang tidak penting. Masalah sepele. Sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Masalah sepele misalnya orang tuanya meninggal dunia. Kemudian kebetulan orang tuanya punya harta warisan. Saat pembagian warisan, itu mungkin dirasa salah seorang dari anggota keluarganya tidak adil atau tidak sesuai dengan keinginan, itu bisa terjadi antara saudara yang sedarah. Ya. Ini bisa putus silaturahim gara-gara masalah rebutan warisan. Ya. Ini kan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Bahkan antara anak dengan orang tua juga putus hubungan. Kakak dengan adik putus hubungan. Hal-hal yang seperti ini perlu kita waspadai bahwa Allah akan memberikan ancaman, ya, memberikan siksaan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Ya. Salah satunya Allah berfirman di surat Muhammad, surat ke-47, ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah seandainya manusia itu ketika berkuasa, ya, apakah seandainya ketika kamu berkuasa, kemudian antufsidu fil ardi, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu. Orang-orang yang seperti itu ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat, mendapatkan kutukan dari Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Lalu dia menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka. Ini akibat dari orang yang suka memutuskan silaturahim. Hukumannya dari Allah sangat keras. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian gara-gara masalah sepele. Apalagi
Kita orang yang berkuasa tadi, punya kekuasaan. Kemudian berlaku diktator. Bahkan bisa jadi orang yang mungkin dari keluarga besar. Ya. Ada seorang ayah dan ibu, misalnya punya anak 8. Pada saat hari raya, ini kan biasanya berkumpul. Nah, dari 8 anak tadi, mungkin saja ada keluarga yang kaya. Ada anaknya tadi yang kaya, ada anaknya yang miskin. Karena sesuatu hal ini bisa terjadi. Putus hubungan kekeluargaan. Ya. Karena mungkin yang kaya merasa sombong, meremehkan saudaranya yang miskin. Ini bisa terjadi. Hubungannya menjadi renggang. Kemudian kita juga diingatkan oleh Allah di ayat yang lain, yakni di surat Al-Baqarah ayat 26, 27 ya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ini potongan ayat 26. Dan tidak disesatkan ya, oleh Allah kecuali siapa? Orang-orang yang fasik. Ya. Orang yang fasik itu termasuk orang-orang yang sesat. Siapa orang yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dikuatkan. Ini termasuk orang-orang yang fasik. Misalnya di dunia ini yang kita kenal, ada suatu negara yang berperang. Disepakati ada gencatan senjata. Tetapi dia mengingkari. Ya. Di tengah gencatan senjata, dia masih menyerang. Padahal sudah ada perjanjian. Inilah bagian daripada orang-orang yang fasik, melanggar perjanjian. Ya. Suka mengingkari janji. Kemudian yang kedua, ciri orang yang fasik adalah wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyu sholat, dan memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Maksudnya menyambung silaturahim. Ini merupakan perintah Allah. Kalau memutus berarti termasuk bagian daripada orang-orang yang fasik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa yufsiduna fil ardh. Suka berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang seperti itu dikategorikan oleh Allah sebagai ulaika humul khosirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Selanjutnya, masih di dalam Al-Quran, di surat Ar-Ra'd ayat 25, surat ke-13 ya. Hampir sama dengan Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shola wa yufsiduna fil ardh. Jadi keterangannya sama. Jadi 3 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang fasik tadi. Yang pertama adalah melanggar perjanjian ya. Melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Yang kedua, memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Akibatnya adalah ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar.
akibat orang-orang yang suka memutuskan silaturahim, mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Kemudian tidak hanya itu, tempat kediaman yang buruk. Jadi tempat kediamannya besok di akhirat adalah tempat kediaman yang buruk, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini akibat daripada orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Kemudian dikuatkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga. Siapa orang yang tidak masuk surga tadi? Adalah orang yang suka qati'un, memutus silaturahim. Ini hadis riwayat Muslim. Berarti hadis ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Ya. Kemudian dikuatkan juga dari sabda Rasulullah, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsi taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rasulullah bersabda, rahim bergantung di arsy dan berkata, barang siapa menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Ya. Maksudnya memutus hubungan silaturahim. Ya. Jangan sampai hanya ada masalah-masalah yang sebetulnya tidak urgen, tidak begitu penting, akhirnya kita memutuskan silaturahim. Ya. Kemudian yang terakhir, ma min dzanbin ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghyi wa qati'atir rahimi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksanya oleh Allah. Jadi dosa ini siksanya disegerakan oleh Allah bagi pelakunya di dunia. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia sudah dicicipkan, disegerakan. Di samping nanti juga akan mendapatkan siksaan di akhirat. Lah apa itu? Dosa apa? Tok sampai dosanya sedemikian parah. Ya. Siksaannya begitu berat, yaitu perbuatan zina dan memutuskan silaturahim. Maka dari beberapa hadis dan ayat tersebut, kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah supaya berhati-hati. Jangan mudah-mudah untuk memutus hubungan, memutus silaturahim. Perintahnya Nabi adalah sil man qata'aka. Ya, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Ini diperintahkan menyambung, malah kita berusaha untuk memutus. Berarti kita termasuk pengen nanti mendapatkan siksa baik di dunia maupun di akhirat, bahkan di dunianya pun disegerakan. Ya, saya kira itu sebagai peringatan bagi kita semuanya agar dalam hidup ini kita harus berhati-hati, waspada, dikelola hatinya, jangan sampai timbul hal-hal yang menyebabkan hati kita retak, sehingga hubungan silaturahim ini menjadi putus. Ini merupakan dosa yang besar. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Renal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya,
Ya, baik. Terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Kita akan lanjutkan di paruh kedua. Kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08192553000. Seperti yang satu ini, Ustadz, sudah ada pertanyaan di edisi yang lalu, coba kita bacakan. Datang dari Bapak Lastono yang ada di Purwodadi. Izin bertanya, Ustadz, saya punya ponakan cowok, punya anak cewek. Apa anak ponakan saya mahram dengan saya, Ustadz? Terima kasih jawabannya. Tentang masalah mahram, ini kan sudah ditetapkan oleh Allah di surat An-Nisa ya 23 ya. Siapa-siapa yang masuk ke dalam mahram. Mahram itu orang yang dilarang untuk dinikahi. Yang bertanya tadi, dia punya keponakan ya. Berarti keponakannya tadi apa? Kan keponakan apakah laki atau perempuan ya sama saja ya. Tentu kalau yang bertanya tadi misalnya laki-laki kemudian punya keponakan perempuan ya. Nah, keponakan perempuan tadi atau anaknya kakak kita, anaknya adik kita, itu kan termasuk mahram. Dan itu berlaku sampai ke bawah ya. Sampai cucu-cucunya itu kan juga termasuk mahram dengan kita. Atau naik ke atas juga sama ya. Itu berarti termasuk mahram tadi. Jadi anak perempuan dari apa tadi? Saudara. Ya, saudara. Anak perempuan dari saudara itu masih termasuk mahram ya. Oke. Baik, kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya, kalau orang pedalaman yang belum pernah didakwahi termasuk orang apa, Ustadz? Kafir atau seperti apa? Ya. Jadi orang pedalaman ya, kemudian belum mendapatkan sentuhan-sentuhan dakwah. Itu termasuk orang yang bagaimana? Kita lihat dulu di beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Qasas ayat 59. Allah berfirman, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika Allah menjadikan suatu penduduk di suatu negeri, kemudian belum terkena sentuhan dakwah, memang dia mungkin penduduk yang terpencil. Dari ayat ini Allah tidak akan membinasakan, tidak akan menyiksa, karena mereka belum terkena sentuhan dakwah ya. Belum sampai ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sampai di situ. Itulah keadilan Allah ya. Karena bisa jadi penyeru dakwah belum sampai ke situ ya. Alhamdulillah sekarang ada orang-orang yang berani untuk mendakwakan Islam sampai ke pelosok-pelosok daerah. Resikonya luar biasa itu. Sekarang ada hal seperti itu. Kita berikan apresiasi yang positif ya. Di samping itu, di ayat yang lain juga disebutkan manihtada fa inna ma yahtadi li nafsih
wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Seorang yang berdosa, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian ditutup, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami Allah tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Ya. Jadi rasul itu diutus untuk menyampaikanlah bagi orang yang belum sampai seruan dakwah kepada mereka, ya Allah tidak akan menyiksa. Ya. Jadi mereka orang-orang yang memang belum tahu. Kemudian satu lagi, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mungzirun dzikra wa ma kunna dzalimin. Kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada pemberi peringatan kepadanya. Hal itu sebagai peringatan. Kami sekali-kali bukanlah orang-orang yang zalim. Maka tidak bisa orang yang belum tersentuh seruan dakwah ini dikatakan sebagai orang fasik, sebagai orang kafir, sebagai orang yang lalai. Tidak bisa. Ya. Memang dia belum terkena atau belum sampai seruan dakwah. Maka tentunya tugas kita, ya, bagi para dai, para mubalik untuk menyiarkan Al-Quran. Sekarang banyak media-media yang bisa dimanfaatkan. Apakah radio, televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, untuk memberikan peringatan. Peringatan dari Allah, peringatan dari Rasul akan azab api neraka bagi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, demikian. Ya. Baik, demikian. Dan kini kami beri kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp di 08112553000. Coba kita bacakan kembali pertanyaan di WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Semarang. Izin bertanya, mohon penjelasan untuk sujud tilawah dan tata laksananya. Terima kasih jawabannya Ustaz. Sujud tilawah itu adalah sujud di waktu kita itu membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ya. Ayat-ayat yang kita dianjurkan untuk melakukan sujud. Ya. Ayat sajdah ini ada di 15 tempat. Ya. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua Ar-Ra'd ayat 15. An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj juga ayat 77, Al-Furqan 60, An-Naml 26, As-Sajdah 15, Surat Shad ayat 24, Fussilat 38, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 21, dan Al-Alaq ayat 19. Biasanya di dalam Al-Quran itu sudah diberikan satu tanda. Oh, ini ayat tentang ayat sajdah. Ada tulisan
Sin, jim, dal, ta. Nah, sajdah itu sudah ada, as-sajdah. Dalam arti ketika kita membaca ayat tersebut, kita disunahkan untuk bersujud. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi, ya. An Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu khamsa asrata sajdatan bil Quran. Minha salasun fil mufassali wa fi suratil haji sajdatani. Dari Amr bin al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah telah mengajarkannya 15 ayat sujud di dalam Al-Qur'an. 3 daripadanya di surat yang pendek-pendek dan 2 di surat Al-Hajj. Ini hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 58. Qala Umaru ya ayuhan nas inna namurru bisujudi faman sajada faqad asoba wa man lam yasjud fala isma alaih. Telah berkata Umar, wahai manusia, kita melewati ayat sajdah, apakah kita membaca atau mendengar? Barang siapa bersujud setelah membaca atau mendengar ayat sajdah tadi, berarti dia mendapatkan pahala. Kemudian dan barang siapa yang tidak bersujud, berarti ia tidak berdosa. Berarti dari sini hukum membaca atau hukum sujud pada waktu ada ayat sajdah itu hukumnya adalah sunnah, ya. Dikerjakan berpahala, kemudian ditinggalkan juga tidak apa-apa. Kemudian di hadis yang lain untuk melengkapi, ya, dari Zaid bin Aslam ia berkata, ada seorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Qur'an yang di dalamnya ada ayat sujud. Setelah selesai ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di dalam surat Al-Qur'an ini tidak ada sujud?" Rasulullah menjawab, "Ada. Tetapi kamu sebagai imam kami. Seandainya kamu sujud, kami pun juga sujud." Jadi ada seseorang tadi yang membaca Quran, lah yang membaca tadi dia tidak sujud, maka Rasulullah juga tidak sujud, ya. Nah biasanya ini kadang-kadang juga dibaca pada waktu sholat, ya. Ketika sholat imamnya membaca ayat sajdah tadi, lah kita sebagai makmum jika imamnya sujud maka makmum juga ikut sujud. Misalnya kita sedang umroh atau haji, ini sering di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Biasanya pada waktu sholat subuh, ya, sholat subuh di hari Jumat, ini kadang-kadang imam membaca ayat sajdah, sehingga setelah membaca ayat tadi imamnya sujud, maka makmum juga harus ikut sujud. Kemudian imam berdiri meneruskan bacaannya. Itu boleh ketika di dalam sholat kita melaksanakan sujud tilawah tadi. Kemudian pada saat sujud tadi apa yang kita baca? Tentu berdasarkan riwayat dari Aisyah. Ana Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fis sujudil Qur'an bil laili sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Riwayat Tirmidzi. Dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada sujud Al-Qur'an, yakni sujud tilawah pada malam hari, yang dibaca apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi.
bersujud diriku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan membuatnya mendengar dan melihat dengan kekuatan dan kekuasaannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juz 2 halaman 47 nomor 577. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, bahwa sujud tilawah itu hanya dilakukan sekali sujud, ya, bukan seperti sujud dalam sholat itu 2 kali. Hanya sekali. Jadi habis misalnya pada waktu sholat itu membaca, imamnya baca ayat saja, kemudian langsung sujud. Nah, ketika sujud itulah kita membaca tadi sajada wajhililladzi dan seterusnya. Itu hanya sekali. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah, ya. Yang ketiga, kita tidak disunahkan sujud kalau yang membaca ayat itu tidak sujud. Sedangkan kalau yang membaca ayat itu sujud, kita juga sujud walaupun di dalam sholat. Yang keempat, misalnya di luar sholat kita membaca Quran, ketika menemui ayat sujud, ini tidak perlu berwudu terlebih dahulu. Inilah beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari sujud tilawah tadi. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita bacakan pertanyaan lagi. Datang dari Ibu Dwi yang ada di Sukabumi. Ustadz, saya mau membeli barang emas secara angsuran di Pegadaian Syariah. Apakah boleh menurut Islam? Karena kalau beli cash tidak ada barangnya. Mohon solusinya, Ustadz. Ya. Jadi di dalam brosur kita itu sudah dijelaskan, ya, tentang masalah riba. Ya. Ada 5 komoditi riba, ya, yang memang kita itu harus membayar dengan kontan, ya. Tidak boleh dilakukan dengan tadi dicicil tadi, ya. Maka tentang hal ini, ya, juga disebutkan bahwa dalam hadis Nabi ini, ya, di hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa az-zahabu biz-zahabi, emas itu ditukar dengan emas, wal fidzatu bil fidzati, perak ditukar dengan perak, wal burru bil burri, gandum yang bagus ditukar dengan gandum yang bagus, wasyairu bis syairi, gandum yang biasa ditukar dengan gandum yang biasa, wat tamru bit tamri, kurma ditukar dengan kurma, wal milhu bil milhi, jadi garam ditukar dengan garam. Jadi ada zahab 1, emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum yang kualitasnya bagus, yang berikutnya keempat gandum yang kualitasnya biasa, yang kelima adalah kurma, yang keenam adalah garam. Ini 6 komoditas ribawi, ya. Itu harus dilakukan dengan mislan bimislin, ya, sepadan dan sama. Mislan bimislin, sawaan bisawain, iyadan biyadin, sepadan dan sama, dan serah terimanya pada saat itu juga, ya. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, apabila jenisnya itu berbeda, ya,
fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka jualah sekehendak kalian asalkan dengan tunai dan serah terima langsung. Ini hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1211 nomor 81. Dari hadis ini tentu kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran bahwa 6 komoditas ribawi tadi syaratnya ketika menjual tadi adalah dengan tunai dan serah terima langsung. Kalau tadi dicicil berarti kan tidak tunai, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, itu sebagai jawaban yang kaitannya dengan tadi masalah membeli emas dengan cara dicicil tadi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa difahami untuk penanya, dan tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita sore hari ini. Sebelum kita akhiri, ada pesan yang ingin disampaikan Ustadz sebagai penutupnya, silahkan. Ya, baik, kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio Arsyadakumullah. Dari apa yang kita sampaikan di awal kaitannya dengan ancaman memutus silaturahim, ini betul-betul perlu kita perhatikan, ya. Supaya apa? Jangan sampai nanti kita melakukan hal-hal yang seperti itu mengakibatkan nanti kita itu disentuh oleh api neraka. Bahkan dosanya tadi, orang yang memutus silaturahim itu dosanya sudah dicicilkan ketika berada di dunia. Bukan berarti ketika di dunia diseksa ini sudah selesai, enggak. Di akhirat juga akan mendapatkan siksa lagi. Ini gara-gara kita suka memutus silaturahim. Tentu setelah kita mempelajari dari ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah, kita perlu berhati-hati, ya. Jangan hanya gara-gara masalah yang sepele, kemudian tersulut emosi atau karena dengki dan lain-lain, ini menyebabkan kita itu mudah-mudah untuk memutus hubungan, ya. Memutus hubungan, apalagi hubungan itu terikat dengan hubungan darah. Bahkan ada hubungan antara anak dan orang tua, gara-gara sepele putus, ya. Kan sering kita saksikan, misalnya ada seorang anak perempuan, ya. Dia punya pacar lah, gitu, mudahnya aja. Padahal anak ini sudah dididik, diasuh, dirawat oleh orang tua. Nah, begitu anaknya tumbuh menjadi dewasa, kemudian dia punya pacar yang notabene menurut orang tua bahwa pacarnya tadi itu orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Orang tuanya mengingatkan, jangan pacaran nak, ya. Jangan bergaul bebas. Akhirnya anaknya tidak mempedulikan apa yang dinasihatkan oleh orang tua, bahkan memusuhi, bahkan memutus, dan bahkan berani pergi dari rumah hanya gara-gara karena pacarnya tadi. Ini termasuk bagian daripada anak yang durhaka. Di samping memutus silaturahim, juga dia durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian pergi malah bersama dengan pacarnya tadi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti anak tersebut dunianya celaka, akhirat yang lebih celaka lagi, ya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas tausiahnya di kesempatan sore hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program Ustadz Menjawab untuk edisi hari Kamis sore ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.